Halo Sobat Jago Teknik, berjumpa lagi di edisi kali ini. Semoga kita semua senantiasa bahagia dan sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali eh, ini di depan kita sedang ada sebuah mobil Toyota Rush ya, tahun 2013 ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, ini ada timestamp-nya ya di salah satu spare part-nya ya di van Toyota Rush ini tertulis 8 November 2013. Jadi ini kurang lebih mobil ya udah di atas 10 tahun ya. Nah seperti Sobat Jago Teknik bisa lihat. Nah, ini di bagian radiatornya itu ada sisa-sisa cairan ya. Nah, ini adalah cairan radiator ya yang berwarna merah. Nah, di agak ujungnya ini bisa kelihatan ya. Ini masih agak basah ya. Nah, jadi memang patut diduga istilahnya ya. Bukan patut diduga lagi ya. Ini sudah boleh dipastikan memang ini radiatornya sudah mengalami kebocoran ya. Dan kemungkinan kebocorannya ini di upper tanknya. Nah, tapi karena ini sudah sangat lama ya. Jadi sejak mobil ini dibeli ya sampai sekarang, dari yang saya tahu ini belum pernah diganti ya radiatornya ya. Jadi juga udah di atas 10 tahun ya. Ini kebetulan mobil mertua saya ya. Jadi ya setelah diskusi ya kita putuskan ya udah ganti baru aja ya. Kenapa? Karena kalau ini pun diperbaiki juga cost-nya juga lumayan ya. Dan belum tahu juga ya nanti ini bisa tahan lama atau enggak ya. Jadi ini terakhir ya kita putuskan oke ini ganti saja ya. Dan ganti radiator juga bagi yang kita sudah pernah lakukan ya atau kita sudah tahu caranya, juga ganti radiator nih bukan perkara yang sulit ya. Jadi cukup mudah sebenarnya, yang penting kita tahu caranya ya. Nah, kemudian ini radiator yang baru juga ini kita sudah beli juga ya. Nah, ini saya belinya yang Koyorat ya. Nah, kebetulan sekali dulu sekitar 1 tahun yang lalu juga di mobil Avanza saya sendiri gitu ya. Nah, ini bisa kelihatan tuh. Nah, itu lagi parkir di luar ya. Itu mobil Avanza saya juga kurang lebih sekitar hampir setahun yang lalu lah ya. Itu saya juga baru mengalami radiator bocor ya. Nah, jadi itu juga kemarin saya gantinya pakai radiator Koyorat ya. Nah, dari apa yang saya cari gitu ya, searching dan research ya, jadi Koyorat ini ternyata adalah semacam OEM ya. Jadi OEM yang memproduksi radiator salah satunya ya. Dan secara kualitas ini saya lihat reviewnya juga sangat bagus gitu ya. Dan ini juga masih made in Japan ya. Jadi ini secara kualitas ini sangat terjamin lah gitu ya. Dan ini juga sudah disediakan ya. Ini bisa kita lihat dari jarak dekat ya. Ini saya baru buka saja juga ya. Dan ini bahkan pengikatnya juga saya belum buka ya. Nah, jadi ini juga nanti rencananya kita bakalan pakai cairan radiator ya, yang merek Preston yang khusus ya, dikhususkan untuk mobil-mobil Toyota ya, ini dengan teknologi terbarunya namanya CORGAT ya. Dan di mobil saya sendiri yang di Avanza ya, itu juga sama ya, saya pakainya cairan radiator Preston yang CORGAT ini ya. Sudah pakai hampir setahun, boleh dibilang hampir jarang banget ya, jarang banget saya cek di reservoir tanknya air radiator tuh jarang sekali berkurang ya. Bahkan seingat saya sepertinya mungkin baru pernah nambah air itu paling mungkin sekali doang atau 2 kali ya. Dan itu juga nambahnya sedikit banget ya. Jadi secara kualitas saya kira ini pengalaman saya pribadi gitu ya. Ya, saya juga kurang tahu cairan radiator yang lain ya, karena dulu pernah pakai yang bawaan Toyota ya, tapi saya juga nggak gitu ngecek gitu ya, kira-kira ketahanan seperti apa ya. Sampai waktu itu ya akhirnya
radiator saya rusak gitu ya. Kurang lebih juga udah di atas 10 tahun ya. Oke, jadi nah ini kurang lebih nanti mekanismenya bagaimana. Nah, ini nanti untuk penggantian radiatornya nanti kita akan perlu beberapa prosedur ya. Jadi yang pertama nanti kita akan membuang ya. Nah, ini bisa lihat ya. Nah, di situ ada tutup ya, tutup bawah radiator ya. Berarti sebelah kanan pojok bawah ya, kanan pojok bawah. Nah, itu yang warna putih bisa kelihatan ya. Nah, itu nanti kita akan istilahnya kita buang dulu ya. Nanti kita mungkin akan tampung ya. Nah, kemudian nanti di bagian atas ini juga ada selang pipa radiator ya. Nah, selang radiator ini nanti kita perlu copot ya. Sama nanti di sebelah, nah ini ya, di sebelah, coba ini saya, nah oke. Nah, ini di sebelah, tadi pojok kanan, ini berarti pojok kiri bawah, nah itu ada satu selang radiator lagi yang nanti kita perlu buka. Dan satu lagi ini kita perlu membuka ya atau mencopot ini sambungan kabel ya yang ke radiator kipas. Ya, setelah itu nanti kita sudah bisa angkat radiatornya ya dengan kita membuka dua baut ya. Ini satu di kiri, satu di kanan ya. Ini baut berukuran 10 ya. Jadi nanti kita tinggal siapkan saja ya. Ini pakai kunci 10 ya. Oke, nanti kita buka ya, kanan kiri ya. Kemudian nanti kita tinggal angkat radiatornya. Nah, cuman ini seperti Sobat Jago Teknik lihat, ini di bagian bawah mobil ternyata ada dipasang cover penutup mesin gitu ya. Atau biasanya mungkin ini istilahnya adalah crank guard ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya supaya mesin ini lebih bersih aja sih ya. Kalau misalnya kita masuk ke jalanan yang mungkin berlumpur atau berair, nah jadi ada pelindung di bawah ini ya. Nah, ini nanti juga saya rencananya akan buka saja ya, supaya nanti pada saat mau membuka, nah pada saat nanti mau membuka selang bagian bawah radiator ini lebih mudah. Ya, karena kalau enggak ini posisinya agak nanggung gitu ya, mau buka dari atas ya, karena biasanya ini selang radiator ini sangat-sangat sangat-sangat kencang ya. Jadi kita ketika sudah buka penguncinya juga ini biasanya kita juga harus lumayan ini untuk membukanya gitu ya. Nah, jadi supaya gampang ini nanti, nah ini bisa dilihat ya. Ini nanti crank guard-nya ini nanti kita akan buka ya supaya lebih gampang aja sih pengerjaannya ya. Oke. Nah, oke, sekarang oke. Dan ini saya juga sudah sudah dongkrak ya. Ini saya udah dongkrak juga ya supaya nanti ini pada saat mau ngolong juga ini lebih gampang ya. Jadi untuk buka crank guard-nya supaya lebih mudah. Oke, kalau begitu saya akan pause dulu ya. Saya akan mulai dengan membuka crank guard-nya dulu ya. Nah, oh ya, sebelum saya pause ini Toyota Rush tahun 2013 ya. Tipenya ini adalah yang manual ya, dan tipe mesinnya ini masih yang VVT-i ya. Jadi kurang lebih sebenarnya ini mesin yang hampir-hampir mirip dengan Toyota Avanza ya. Jadi mirip banget ya. Oke, langsung saja. Oh ya, kemudian satu lagi. Nah, ini saya tadi juga sudah cari gitu ya. Nah, di sini ini ada tertulis ya kapasitas totalnya untuk sistem pendinginan ya. Nah, ini karena transmisi manual di sini tertulisnya adalah 6,95 liter ya. Nah, jadi kurang lebih kita perlu sediakan kurang lebih 7 liter ya supaya aman gitu ya. Jadi kalau 7 liter seharusnya udah cukup ya. Nah, 7 liter itu kalau kita lihat ya ini minimal harus dua jerigen ya. Nah, ini kenapa ada 3 ya? Kebetulan itu ini bisa terlihat ya.
Jadi dari tampias cahaya itu di paling di yang nomor 3 itu yang paling terakhir itu saya masih ada sisa sedikit cairan radiator ya. Karena dulu ketika saya mengganti radiator Avanza saya itu masih sisa banyak ya. Dan ini juga kemarin saya juga udah nambah-nambah ya ke nambah-nambah ke radiator yang di Toyota Rush ini ya. Kenapa? Karena kemarin kan bocor ya. Jadi tangki reservoirnya ini setiap beberapa hari ini pasti airnya berkurang sampai ke lower level. Ya, jadi kemarin karena nungguin radiator barunya kita order ya agak lama gitu ya. Jadi ini setiap beberapa hari ini kita harus tambahin airnya ya. Ini bisa dilihat ini posisi terakhirnya juga ini airnya juga udah ini udah kurang banyak nih. Ya. Nah, ini bisa kelihatan ya. Nah, ini udah kelihatan sampai bawah nih gitu ya. Nah, ya jadi ini udah kurang banyak ya. Jadi bertepatan hari ini juga saya udah planning untuk menggantinya. Jadi ya udah nanti sekalian aja gitu ya. Oke. Kalau begitu ini saya akan pause dulu ya. Nanti saya akan mulai dengan membongkar crankguard-nya dulu. Nanti kita akan lanjut ya. Nah, ini crankguard-nya sudah berhasil saya buka ya. Nah, jadi ternyata juga ini pakai baut ya. Bisa kelihatan ya. Ini bautnya baut 10 juga. Ya, ini baut 10. Ya, totalnya ada 1 2 3 4 5 6 ya. Ada 6 baut. Plus ada satu ini juga ini baut kancing ya, pengunci di bagian tengahnya ya. Jadi peralatan dibutuhkan itu ya kunci nomor 10 ya, ini pengungkit untuk kunci kancingnya ya. Nanti perlu juga tadi saya coba ini perlu dibantu juga dengan tang ya supaya lebih gampang ya. Dan ini juga baut penguncinya juga ini. Nah, ini baut kancingnya juga udah rusak ya, udah patah juga ya karena memang agak sulit ya. Posisinya tadi juga agak mepet ya, jadi saya coba agak dipaksa ya. Ini ya udah patah setengah ya, tapi nggak apa-apa nih ya, karena sebenarnya kalau semua tadi baut 10-nya itu sudah dikencangkan sebenarnya ya udah cukup kencang ya. Nanti ini paling kita pasang balik ya, atau nanti kalau memang ada ketemu gitu ya, nanti ini mungkin ya dipasang balik yang baru saja ya. Oke, nah ini sudah posisinya sudah dibuka ya. Nah, coba kita lihat lagi ya. Oke. Nah, ini nanti posisinya untuk buka ini juga akan jauh lebih gampang ya. Oke. Oke, ini saya pause lagi dulu ya. Saya akan coba untuk buka dulu ya. Ya, ini untuk sambungan kabel yang ke fan ya. Oke. Nah, ini saya sedang proses mau membuka soket ya, sambungan kabel ke fan ya. Nah, ini ternyata ada tipsnya ya. Nah, ini kita butuh obeng ya. Ya, pakai obeng minus yang agak kecil saja ya. Nah, ini nanti kita perlu lakukan seperti ini. Nah, jadi ini ya nanti boleh dimasukkan ke ya. Ini saya coba ini ya, ini karena tadi saya udah berhasil. Jadi caranya adalah ini nanti kita agak masukkan ya dari ujung kanan sini ya. Terus nanti kita ungkit ya, kita agak tekan ke dalam seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, sambilan satu tangan itu membuka ya. Agak digeser-geser seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah ya. Nah, ini soketnya ya.
Nah, bisa kelihatan nih soketnya juga agak basah ya, ada bekas-bekas air radiator warna merah ya. Nah, jadi mekanisme soket ini sebenarnya seperti ini ya. Nah, ini ya, bisa kelihatan ini. Nah, ini harus agak ditekan ya. Nah, supaya dia bisa keluar ya. Jadi kalau tahu caranya pastinya lebih gampang ya. Nah, kalau nggak tahu caranya ini mungkin buka soketnya saja bisa lama banget ya. Nah, ini soket sudah terbuka ya. Saya akan lanjutkan dengan persiapan untuk draining air radiatornya ya. Ini saya pause dulu sebentar. Nah, ini baut pembuangan radiator yang bagian bawah ya, yang warna putih ini sudah saya longgarkan. Nah, kemudian itu tepat di bawahnya itu ada ada sebuah lubang ya. Jadi kalau misalnya baut ini nanti saya longgarkan sedikit lagi, itu akan membuka lubang pembuangan itu. Nah, begitu nanti saya kendorkan sedikit, nanti airnya akan langsung jatuh ke bawah ya, tegak lurus ya. Dan di bawahnya itu saya sudah sediakan ember ya untuk menampung air radiatornya. Oke, ini saya akan sambil buka ya, nanti kita lihat. Oke. Nah, ini. Oke, nah itu bisa kelihatan itu airnya sudah mulai mengalir ya. Oke. Nah, kalau mau lebih cepat ini saya akan coba buka ya. Tutup radiator bagian atas. Ya. Supaya airnya bisa ngalir lebih cepat. Oke, nah kita tunggu sampai airnya ini benar-benar habis ya. Ya, supaya juga nanti lebih rapi ya pada saat kita mau ngangkat radiatornya juga ini nanti nggak belepotan ya. Ini kebetulan airnya juga sebenarnya ini baru diganti ya beberapa waktu yang lalu ya. Karena kemarin menurut ceritanya juga selang radiatornya juga sempat pecah gitu ya. Jadi pada saat itu emergency dipakaikan air biasa gitu ya. Nah, kemudian kemarin kebetulan saya juga ya yang nguras air radiator yang biasa itu dan digantikan dengan cairan radiator yang berwarna merah ya. Nah, ini saya sengaja tampung dulu ya, mau lihat kondisinya apakah masih cukup bersih nggak, masih layak pakai nggak ya. Kalau misalnya masih layak pakai mungkin ini nanti kita akan simpan ya, mungkin sebagai air radiator cadangan lah ya. Jadi nanti karena radiatornya sudah pakai unit baru ya, tetap nanti kita akan masukkan air radiator yang baru yang tadi Preston yang Corgat punya ya. Oke, masih jalan terus ya. Oke. Nah, ini kap radiatornya juga udah saya buka ya. Nah, ini kap atas radiatornya udah saya buka juga ya. Jadi nggak apa-apa, kita sambil tunggu saja. Oke, ini saya akan pause dulu ya, karena mungkin ini masih agak lama ya. Jadi nanti setelah selesai ini, nanti baru kita lanjut ke next step-nya.